wabarakatuh. Saya Susma Suso. Saya CGP angkatan 7 di SMKN 1 Pakong. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 hasil tindak lanjut dari tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1. Pada kesempatan ini ada 3 pertanyaan pemantik yang harus saya jawab dan harus saya gambarkan. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya pribadi ini menjadi calon guru penggerak dan saya mempelajari modul 1.1, banyak sekali tindakan saya sebagai pendidik yang perlu diperbaiki sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, peserta didik itu saya ibaratkan bagai kertas yang kosong. Saya sebagai pendidik harus mengisinya, bahkan mewarnainya. Kemudian yang kedua, saya menganggap pembelajaran itu sudah saya lakukan sangat relevan. Peserta didik itu harus mampu mencapai ketuntasan minimal yang sudah ditentukan. Pada intinya, penilaian pengetahuan atau kognitif di sini saya utamakan. Kemudian yang ketiga, memberikan ancaman dan hukuman bagi peserta didik yang tidak mau mengerjakan atau mengikuti pembelajaran sesuai instruksi dari saya sebagai pendidik. Hukuman atau punishment yang saya berikan lebih mengarah kepada hukuman fisik, baik itu push up, kemudian anak-anak disuruh ke depan, kemudian disuruh berdiri sambil mencewek dan mengangkat kakinya. Kemudian anak-anak juga saya suruh untuk mengerjakan di luar kelas, bahkan di lapangan. Nah, itu anggapan saya sebelum saya belajar modul 1.1. Kemudian yang keempat, saya meyakini bahwa apa yang sudah saya jelaskan dan saya tugaskan kepada peserta didik dan peserta didik melakukannya, maka mereka telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran tanpa adanya sebuah refleksi, baik di awal maupun di akhir. Kemudian yang kelima, saya sebagai pendidik adalah satu-satunya sumber ilmu bagi peserta didik guna mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Jadi peserta didik saya tidak berikan kebebasan untuk bisa mengakses informasi baik itu dari narasumber, dari perpustakaan, internet, dan lain-lain. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, peserta didik bukanlah sebuah kertas kosong. Jadi teori tabula rasa yang menganggap bahwa anak itu adalah terlahir ibarat kertas yang kosong itu tidaklah benar. Melainkan anak-anak itu sudah berisi tulisan, mereka sudah membawa karakternya. Maka tugas saya sebagai pendidik di sini hanyalah menebalkannya, memberi warna atau menghapusnya apabila ada yang salah. Kemudian yang kedua, aspek afektif dan psikomotor anak serta kognitif haruslah seimbang. Anak harus merasa merdeka belajar. Mereka itu unik. Jadi, ibarat petani, saya harus merawat dengan cara yang berbeda pula. Sejatinya, saya tidak bisa mengharapkan padi bisa tumbuh jadi jagung. Yang saya bisa adalah berusaha menjadikan bagaimana bibit padi tumbuh subur dan berisi. Kemudian yang ketiga, pendidik adalah pamong yang harus memberikan tuntunan kepada peserta didik agar tidak mengambil jalan yang salah dengan penuh kasih sayang. Maka saya harus membedakan antara menghukum dan mendisiplinkan. Kemudian
Yang keempat, refleksi. Refleksi itu diperlukan agar kita mampu mengevaluasi diri baik dari tindakan dalam kegiatan pembelajaran. Anak harus benar-benar merasa merdeka dalam belajar. Kemudian yang kelima, sumber belajar utama bukanlah guru. Anak berhak memilih dari mana dia akan memperoleh sumber belajarnya. Guru sebagai pendidik berusaha memfasilitasi agar peserta didik memperoleh informasi dari berbagai sumber, baik dari internet, perpustakaan, narasumber, dan lain-lain. Kemudian untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan belajar dewasa? Yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Peserta didik di sini diberikan kebebasan dalam belajar, mencari informasi dari berbagai sumber seluas-luasnya, sehingga peserta didik dapat lebih interaktif dan belajar dengan menyenangkan. Jadi di sini peserta didik dapat menikmati kebebasan dalam belajar. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar sesuai pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak nanti harus memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, pembelajaran lebih mengutamakan pada aspek budi pekerti. Bagaimana anak-anak diperkuat terutama dengan nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat budi pekerti mereka, sehingga penguatan karakter itu perlu agar budi pekerti bisa terus tercipta. Kemudian yang keempat, menerapkan sistem AMO sehingga pembelajaran lebih ke arah menuntut, bukan menuntut, mendisiplinkan, bukan menghukum. Kemudian yang kelima, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Jadi, nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat dijadikan bahan pembelajaran media pembelajaran untuk menguatkan karakter peserta didik. Kemudian, yang keenam, pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan zamannya. Sesuai dengan kodrat alam, maka peserta didik harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar agar karakter yang dibawanya tidak hilang. Kemudian, sesuai dengan kodrat zaman, maka peserta didik haruslah belajar dengan perkembangan abad 21 ini. Peserta didik harus mampu menggunakan teknologi dan mampu memanfaatkannya dengan baik. Budaya-budaya asing yang sekiranya tidak bisa kita gunakan, maka tidak bisa kita gunakan agar peserta didik itu tidak salah. Kemudian yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Tentunya dengan adanya permainan dalam pembelajaran, peserta didik bisa merasa senang dan have fun dalam setiap pembelajaran. Kesimpulan dari adanya refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini adalah yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah menghamba pada anak. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus menghormati peserta didik. Ingat, tujuan pendidikan adalah anak, anak, dan anak. Jadi kita harus benar-benar menghamba, membimbing peserta didik agar berada di jalan yang benar, kemudian mempunyai budi pekerti, kemudian memperkuat akhlak mereka juga. Tentunya ini bukan dengan cara menghukum, tetapi mendisiplinkan dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah memerdekakan anak, sehingga anak menikmati suasana belajar itu dengan penuh kebebasan. Kemudian yang keempat, pendidikan adalah tempat bersemainya nilai-nilai
nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, penanaman budi pekerti harus terus diterapkan. Demikianlah hasil kesimpulan saya tentang tugas dari koneksi antar materi refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini. Semoga